الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Tapi silakan berjamaah untuk merhatikan saf. Pastikan saf rapi, lurus rapat, dan pastikan handphone tidak berbunyi ketika sedang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan diluruskan dan dirapatkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الله سمع الله لمن حمده.
أكبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa taubatan qoblal maut ya Karim, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, berkahi jamaah ini ya Allah. Jadikan majelis ini penuh ampunan-Mu ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah, seluruh aib kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, bersihkan kami. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah, ampuni orang tua kami, ampuni ibu bapak kami, ampuni guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni orang-orang yang pernah kami sakiti. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sekiranya yang kembali dari Baitullah-Mu Engkau ijabah doanya. Kabulkan siapapun yang munajat saat ini ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin, amin ya Allah, amin ya Karim. Doa yang Maha Menatap, kabulkan doa kami ya Allah. Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Rabb, berikan ketenangan bagi hidup yang resah gelisah. Berikan keteguhan iman bagi yang masih rapuh. Berikan kesembuhan yang sakit lahir, sakit batin ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal barokah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Ya Allah, karuniakan istiqomah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, berkahi akhir hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Mudah-mudahan doa barusan dikabulkan. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Sudah kembali dari tanah suci. Insya Allah kita siaran pagi ini tentang hikmah pilkada, seperti apa sesungguhnya amanah kepemimpinan. Siap-siap, silakan siap-siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Engkaulah pemilik kebenaran, Engkau yang membuka hati. Jadikan pertemuan ini pertemuan penuh dengan keridhaan-Mu. Jadikan di majlis ini Engkau buka hati yang tertutup, Engkau cahayai hati yang gelap gulita, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Ya Allah, lahir batin kami ada dalam genggaman-Mu. Setiap saat kami ada dalam kekuasaan-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam iman. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah hadirin, rasanya sudah agak lama tidak siaran dari sini. Ini banyak santri baru masa keemasan ya. Alhamdulillah, acungkan tangan masa keemasan. Berapa orang Pak? 33. Bapaknya berapa? 16. Ibunya 17. Semakin meningkat ini bapak-bapaknya. Asalnya tidak ada satupun. Lalu daftar 5, sekarang sudah setengahnya. Alhamdulillah. Semua kebaikan cuma satu. Min fadli rabbik, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah memberikan paham kepada agama. Jadi kalau diberi pangkat, jabatan, kedudukan, harta, popularitas, nggak ada apa-apanya. Itu mah dikasihkan kepada siapa saja. Yang Allah benci juga dikasih. Karena sedang euforia pilkadal, pemilihan kepala daerah secara langsung, maka kita bahas. Kemarin sudah ya di Jakarta ya. Nah, kita coba dalilnya ya. Surat Ali Imran ayat 26. Siapa yang menentukan apakah rakyat Jakarta atau siapa yang menentukan pilkada itu dapat jabatan? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك
إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, ya Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tuh, jadi yang menentukan siapa yang punya jabatan dan apapun itu bukan manusia, tapi Allah yang menentukan. Anies, Sandi, kamu jadi gubernur tahun ini misal. Nanti oleh Allah digerakkan orang-orang mencoblos, jadi aja 57,sekian% gitu ya. Tapi nanti siapapun yang sudah punya jabatan, kalau Allah mau ambil, nanti ada saja tiba-tiba KPK datang nangkap, turun jabatannya. Itu juga yang membocorkan rahasia ke KPK, ya Allah juga. Kalau Allah mau menurunkan, nanti ada jalannya turun. Tu'izzu man tasya, Allah juga yang memuliakan. Kalau Allah mau memuliakan seseorang, Allah kasih ilmu agama, Allah kasih bimbing supaya bisa mengamalkannya, Allah beri iman yang teguh, Allah beri akhlak yang mulia, naik derajat. Gak bisa diturunkan siapapun. Kalau Allah mau ngangkat, ngangkat saja. Tapi kalau Allah mau menurunkan, Allah buka aibnya, Allah buka dosanya, jatuh begitu. Ini harus kita yakini bahwa semua kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair, dan dalam genggaman Allah lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya kalau musim mutasi di kantor biasa aja. Karena mutasi itu bukan mutilasi ya. Kalau di kantor musim mutilasi, nah itu horor. Jadi kalau musim mutasi ya istiqoroh saja. Ya Allah, kalau baik silahkan, kalau enggak jangan. Surat Al-An'am ayat 165. Silakan dibaca lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Dan Allah angkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Rabbmu sangat cepat memberi hukuman, dan sesungguhnya dialah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tuh, jadi jabatan itu ujian, bukan keren. Jadi jabatan itu bukan sesuatu yang hebat, mengagumkan. Bukan. Itu ujian yang berat. Suatu saat Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, tidakkah engkau mengangkatku menjadi pejabat?" Lalu Rasulullah SAW menepuk bahuku dan tangannya. Dengan tangannya kemudian beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan jabatan adalah amanah, dan sesungguhnya ia adalah kehinaan dan penyesalan di hari kiamat, kecuali orang yang mendapatkannya dengan cara yang benar dan menunaikan kewajiban di dalamnya." Jadi
jangan syukuran kalau dapat jabatan itu, apalagi belum apa-apa sudah syukuran. Kan belum kerjanya juga ya. Harusnya taubatan. Jadi ketika diberikan amanah itu harusnya istighfar, bukan sujud syukur. Kan belum bekerjanya juga. Nanti 3 bulan 4 bulan ditangkap kan tidak enak. Padahal tumpengnya belum habis. Harusnya mari kita taubat, mari kita minta tolong, karena ini adalah amanah yang berat. Kalau sujud syukur yang dimenangkan kebenaran, itu sujud syukurnya bukan atas jabatannya, tapi atas menangnya kebenaran. Tapi kalau untuk jabatannya jangan bersyukur. Kalau saudara naik pangkat biasa saja, itu tidak ada apa-apanya. Itu cuma nambah amanah. Itu adalah nambah ujian. Nanti kalau lulus baru bersyukur. Benar? Masa mau ujian langsung syukuran, kan belum ujiannya juga. Jadi mari kita biasa-biasa aja lah lihat jabatan, termasuk lihat pejabat tuh biasa aja ya. Lihat orang punya pangkat, kita harus hormat, kita harus baik, tapi bukan karena jabatannya, karena memang kita harus berbuat baik kepada siapapun. Jadi jangan serta-merta kalau ada pejabat pengen selalu dipotret, nanti ditangkap KPK jadi potretnya dihapus ya, nggak enak. Mendingan mendoakan kalau lihat pejabat itu. Jangan merasa keren gitu ya, masang pic apa tuh foto di ya, jangan merasa hebat dengan bergaul dengan pejabat, karena pejabat itu tidak indikasi kemuliaan di dunia. Kalau mau pakai inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini mulia asli. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kita simak ya, supaya kita tahu kalau mau mulia itu pakai standar siapa. Pakai standar yang paling tahu segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pejabat itu orang takwa, maka kita senang itu kepada ketakwaannya. Kebenaran aja dia pejabat. Jelas? Halo? Kalau hanya jabatannya saja biasa aja dan gak lama lagi. Nanti gayanya yang lama, gayanya sebentar, penderitaannya yang lama. Benar? Coba. Inna akram. Dari Al-Hujurat. Ya, Nas. Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, begitulah ya. Jadi kalau mau keren, gaulah dengan orang-orang yang bertakwa, walaupun pekerjaannya mungkin dianggap rendah secara duniawi. Cleaning service kadang suka diremehkan,
bagian ngurus toilet, padahal hatinya baik, selalu berzikir, tahajudnya tidak pernah lepas, ngajinya juga, murojaah Qur'annya, walaupun gaji sedikit, senang nolong orang, boleh jadi jauh lebih mulia dibanding presiden direktur yang enggak sholat, enggak saum, ya. Kemudian enggak bisa ngaji, hanya bisa ngurus perusahaan, itu enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya. Halo? Ini penting nih, karena kita kalau udah punya jabatan tuh seperti yang gaya, keren, biasa aja. Biasa aja. Mari kita lihat itu biasa saja dunia tuh. Orang kaya, pangkat, jabatan, popularitas, gak ada apa-apanya, cuman topeng saja. Nah, kalau isinya lebih bagus dari topengnya, ketakwaannya, baru dia keren, ya. Maaf ini bapak-bapak yang masa keemasan, ada juga kan yang dulunya mantan pejabat apa sekarang ikut, kan tua juga akhirnya ya. Saya anak tentara, di KPAD itu banyak lupa kolonel, jenderal. Kalau sudah sepuh tidak ada tuh yang pakai bintang ke masjid atau pakai tanda jasa, pangkat atau bawa pistol, enggak ada. Ya. Sudah sepuh mah bawa tongkat, ya. Jadi tidak bermaksud meremehkan, tetapi begitulah topeng dunia, ya. Badan kita juga makin lama makin sepuh makin gak bisa berbuat banyak, benar kan? Makanya makin tua tuh harus makin takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, pemimpin juga gitu. Yang namanya pemimpin itu adalah yang harusnya punya kekuatan. Satu, pemimpin itu ya akan hebat kalau dia punya kekuatan ruhiyah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Walau pada keduanya ada kebaikan. Jadi kalau kepemimpinan itu harus punya kekuatan. Yang pertama kekuatan ruhiyah. Karena nih, ini kan makhluk energi kita tuh Pak. Kita tuh saling ngadu energi nih. Nah, kalau pemimpinnya ruhiyahnya kuat, keyakinan ke Allahnya kuat, kemudian ibadahnya juga kuat, zikirnya kuat, itu energi positifnya tuh besar sekali. Kita tuh makhluk energi Pak, kita saling transfer energi. Ada energi yang negatif, preman misalkan ya, Rapem, Raja Preman, itu energi negatifnya gede sekali. Ketemu dengan kita, energi positifnya sedikit, keder kita Pak. Coba tanya ulama yang benar-benar yakin ke Allah, ketemu preman, gak ada takutnya, preman yang keder. Karena tanding energi, bukan sima. Kalau dalam bahasa Sunda sima aing, sima maung, jangan ya, nanti lihat daging jadi jelek simanya. Makanya kalau seorang pemimpin itu selalu berzikir, powernya kuat sekali. Tahajudnya bagus, saumnya bagus, keyakinan ke Allahnya mantap, itu tenaganya luar biasa. Kekuatan apalagi yang paling penting dari seorang pemimpin? Kekuatan keteladanan. Karena rusaknya perintah dia, nasihat dia dirusak itu oleh kelakuannya sendiri. Jangan marah-marah kamu, ha? Orang yang marah-marah itu kurang ingatan. Langsung semua karyawan tahu, oh pemimpin saya kurang ingatan. Begitu. Jadi sesudah kekuatan ruhiyah ini, kekuatan ruhiyah itu dibangun dengan ilmu, dengan amal, dengan keikhlasan, ya. Kalau orang kurang ilmu agamanya atau punya ilmu agama kurang amalnya, nggak kuat ruhiyahnya. Atau punya amal kurang ikhlasnya, nggak ada kekuatannya, nggak ada apa-apanya. Yang kedua, kekuatan keteladanan. Makanya kalau cari pemimpin nanti syariatnya adalah cari yang paling banyak pemahaman agamanya, kemudian paling banyak mengamalkannya, dan paling tulus dalam pengamalannya. Itu energinya besar. Yang kedua adalah
Pemimpin yang punya kekuatan keteladanan. Karena keteladanan ini lebih bertenaga daripada kata-kata. Sudah sering dibahas di sini. Kata-kata tuh nggak ada apa-apanya dibanding nada, ya nggak? Monyet, nggak ada yang tersinggung. Monyet. Nah, jadi luka itu karena nada ternyata, ya nggak? Juga menggerakkan orang karena nada. Serbu, semangat tuh Pak. Ganti nada, serbu, langsung pusing. Jadi jangan main-main dengan nada. Nah, kata-kata itu pekerjaan akal, tapi nada pekerjaan hati. Jelas? Tapi tidak semua juga nggak ada artinya dibanding dengan kekuatan keteladanan. Nanti bapak bilang sama istri, ya, aku sangat mencintaimu, sambil dorong kepalanya. Nggak percaya dia. Aku sayang padamu, sambil digetok kepalanya. Nggak percaya Pak. Nih saya nggak pakai nada, nggak pakai kata Pak ya. Bapak sakit hati kan, hanya dengan memiringkan tangan jari. Makanya maaf, tidak perlu jago bicara sebetulnya jadi pemimpin tuh. Yang paling penting mah keteladanan. Nah baru kalau ruhiyah bagus, keteladanan bagus, kunci ketiga adalah komunikasi, kekuatan komunikasi. Jadi kekuatan menyampaikan, tidak perlu bicara yang canggih. Di dalam era fluktuasi secara globalisme dan struktur yang konvergensi dan terjadi kedalaman integritas yang dikemas dalam struktur yang profesional, serta saya aja mau muntah Pak baca. Kita tidak perlu terlalu banyak gaya. Yang paling penting dari berkomunikasi itu orang ngerti, ya kan? Bukan kita gaya sendiri dan yang orang lain tidur. Kadang-kadang dalam komunikasi itu kita lebih ingin menampilkan siapa diri kita. Yes? Yes ya. Nah kadang-kadang ingin kelihatan fasih bahasa Arab, fasih bahasa Inggris, ingin menampilkan keluasan ilmu kita, ingin menampilkan kehebatan pengalaman kita. Itu mah ngomong sendiri. Nggak suka orang tuh Pak. Orang itu suka dengan sesuatu yang manfaat buat dirinya. Coba, alhamdulillah ya, pada waktu saya dibagi warisan itu saya dapat uang sekitar 20 miliar rupiah dengan beberapa apartemen dan mobil-mobil serta jam tangan yang mahal serta udah nggak ada yang seneng atau dengarnya, sebab nggak dibagiin ya. Coba sekarang saya akan membagikan warisan dari orang tua. Langsung fokus kepada saudara yang hadir di sini. Tuh, Bapak aja udah fokus. Ini cerita Pak, ini cuma cerita ya, tidak asli. Mengerti tidak hadirin? Komunikasi itu orang tuh ambak namanya, apa manfaat bagiku. Jadi kalau orang tuh mau fokus ke kita tuh kalau dia dapat manfaat dari komunikasi kita. Nah komunikator yang baik itu adalah yang mengerahkan kemampuannya supaya orang lain dapat manfaat, bukan ngambil manfaat dari orang buat dirinya. Makanya komunikator yang baik mah tidak mementingkan dirinya kelihatan hebat, tidak penting kelihatan pintar, tidak penting. Yang penting orang dapat manfaat. Udah yakin itu. Rasulullah tuh bicaranya sederhana Pak, tapi orang kesengsem luar biasa dan monumental sampai sekarang kata-katanya, benar? Dan cari kata-kata yang tidak manfaat bagi kita, enggak ada tuh. Semua hadis Rasulullah, perintah, larangan atau apapun yang diucapkan beliau itu manfaat buat kita. Makanya kita selalu belajar. Banyak yang ngobrol di dunia juga, banyak yang nulis, tapi udah nggak ada manfaatnya. Jelas hadirin? Kenapa jadi pada nunduk begini? Lalu apalagi kekuatan yang penting dari seorang pemimpin? Ya nanti dari sana kalau orang kuat ibadahnya akan ada kekuatan visi ya. Dia bisa mimpi gini.
seorang pemimpin tuh, maaf sebetulnya sebelum komunikasi visi dulu. Kan pemimpin tuh intinya adalah dia yang punya cita-cita lalu mensosialisasikan, itu bahasa Inggris, sosialisasi. Dia mensosialisasikan cita-citanya sehingga menjadi sebuah cita-cita bersama. Nah, itu kekuatan pemimpin. Jangan cuma ngomimpi sendiri, orang lain gak ngerti. Nanti kalau orang sudah punya cita-cita sama-sama, dia mulai menyemangati untuk orang bergerak meraih cita-citanya. Itu pemimpin. Rasulullah kan begitu, ya. Bahwa dunia cuma mampir, tujuan kita akhirat, surga. Dunia adalah kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menjadikan aktivitas di dunia kita sebagai ibadah. Tuh cita-citanya akhirat. Kita kan sebetulnya bukan penduduk bumi, kita tuh penduduk surga, tapi lagi ngungsi dulu ke bumi, berbekal pulang balik ke sana. Dunia cuman sebentar, di sana tempat pulang kita. Sampai tergambar cita-cita, oh pulang ke sana. Dunia tempat beramal, motivasi 1 kali kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali. Jadi orang semangat berbuat, itu pemimpin. Nah, jadi seorang pemimpin itu sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Jadi pemimpin itu posisinya bukan yang dilayani, tapi yang melayani. Memberitahu yang tidak tahu, menyemangati yang kurang semangat, memotivasi yang lalai, meraih yang tergelincir, membangkitkan kembali. Jadi posisi kita mah benar-benar suportif. Karena ada yang marah ke pembantunya karena memang beda kultur. Nah, bibi isi baknya, tapi tidak dengan penjelasan yang memadai. Jadi si bibi itu diam aja di dalam bak begini. Ngapain kamu di sana? Katanya suruh ngisi bak. Pakai air, bukan kamu yang ke dalam. Kurang penjelasan. Ada yang marah karena ledeng mahal, Pak. Kamu ini boros air. Kenapa? Kalau di Garut nggak ada itu pancuran, nggak ada kerannya, Pak. Jadi nggak golontor kayak biasa aja. Nanti yang golontor ini, golontor itu. Harusnya dididik, bukan dimarahi. Benar? Ini sederhananya begitulah, ya. Maaf orang Garut. Oh, Garut udah ada keran. Ah, iya, saya minta maaf. Ini mah Garut yang nggak ada kerannya. Selalu ada alasan. Alhamdulillah. Nah, begitulah. Apalagi kekuatan lainnya sesudah kekuatan keteladanan, kekuatan komunikasi. Ini yang inti-inti. Nggak bisa dipungkiri kekuatan fisik, Pak. Tapi Syekh Ahmad Yasin lumpuh, tetap bisa memimpin. Makanya kekuatan ruhiyahnya dulu. Kekuatan ruhiyah ini datang dari kekuatan ilmu, kekuatan amal, kekuatan ikhlas, ya. Kalau dari sana mengantarkan kekuatan fisik karena dibimbing oleh Allah pikiran-pikirannya. Lalu kekuatan komunikasi dan kekuatan keteladanan, itu terakhir kekuatan fisik. Karena kalau fisiknya tidak kuat, Rasulullah itu fisiknya kuat, Pak. Para pemimpin-pemimpin itu rata-rata fisiknya di atas rata-rata. Dan kalau pemimpin sakit-sakitan terus, mungkin energi buat menyehatkan dirinya lebih banyak daripada energi untuk menyehatkan umat. Walaupun tetap memungkinkan yang sakit bisa memimpin kalau punya kekuatan-kekuatan lainnya. Ya, begitu sedikit ilmu kepemimpinan. Jangan ambisi jadi pemimpin, ya. Karena orang yang menderita itu adalah orang yang menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Ngalir saja jadi orang yang dekat dengan Allah, nanti ketemu dengan takdir kita. Maaf Pak, ini Aagim begini, dan gak nyangka Pak, gak kebayang saya bakal punya takdir ini, beneran. Dulu mah bukan ini cita-citanya, presiden dulu, ya kan? Dulu mah anak kecil mah gak ngerti presiden itu apa, ya. Zaman SD kelas 1 mah tahu juga, kan tiap anak-anak ngomongnya gitu Pak, kalau nggak dokter, insinyur, presiden, ya, atau polisi, tentara.
Lama-lama karena bapak tentara pengen jadi tentara tuh, betul-betul ingin ya, pengen masuk akabri, pengen jadi tentara, tapi ada garisnya beda. Oleh Allah tadi pendekin dikit ya. Padahal waktu itu KTBLC udah dapet Pak. Ya akabri setinggi saya juga ada ya enggak. Hanya asa tertekan gitu, asa paling kecil sendiri ya. Kuliahnya juga elektro atuh Pak, nggak nyambung. Memang nyetrum ya, tapi ini nyetrumnya pakai setruman iman, nyambung ternyata hadirin ya nggak? Oh nyambung elektro, biasa dipaksakan ya. Jadi kuliah nyambung hadirin, hanya itu mah elektron ya, kalau ini mah setruman hati, benar Pak? Jadi di dalam ilmu elektro itu ada magnet Pak. Nah magnet iman membuat bapak-bapak pada kesini, benar? Cocok ternyata hadirin. Ini coba lampu ini gara-gara elektro ya, termasuk sound system ini ya, cocok, berarti saya cocok ya. Hanya kurang nyambung tetap hadirin. Nah kuliah elektro tuh begini. Hobi Pak, bapak tahu kesukaan saya apa? Dagang. Dari kecil teh dagang Pak. Dari zaman TK itu jualan jambu tetangga. Osah Pak, tetangga panen saya yang dagang ya. Dagang SD juga dagang pepetasan, dulu belum dilarang. Terus dagang sampai dilarang oleh kiai saya kemarin ya. Pas umur 50 stop, tidak boleh bisnis lagi. Sebab kalau kiai terlalu kuat ke bisnisnya gitu ya. Ada usaha tapi sudah beda dengan berpikir kemarin dulu. Kalau dulu mah bagaimana supaya banyak uang, sekarang supaya banyak amal. Nah, dan Allah membelokkan tanpa disadari, belok ke sini, bangun pesantren usia 25 dulu, membangun pesantren tanpa pengetahuan yang memadai. Ada ngontrak di sini, tiba-tiba kebeli ya tempat ini tahun 94, 92. Tahun 94 bangun masjid ini jadi, terus tiba-tiba terkenal sendiri. 89 mulai masuk TV, 90 lagi meledak, begitulah ya. Wah booming katanya, ada di sana sini, TV naik. Jadi kenal ini kenal itu, calon presiden juga pada kesini, beledug lagi. Yang kedua, meledakan kedua, heboh Agim nikah lagi. Wah itu mah seru lah ya. Padahal kan bukan kejahatan ya, sah menurut agama, sah menurut negara. Tapi dah memang harus begitu episodenya, harus nyobain dihina, dibully rame-rame. Terus nah akhirnya bisa evaluasi ya. Dulu Darul Tauhid juga udah rame sekali, tapi nggak kayak gini Pak dulu. Dulu banyaknya tamu pengen dipotret. Kalau pengajian pada tidur ya, nanti pas giliran potret bangun. Makanya ketika heboh itu potretnya ada yang dirobek. Sekarang diselotip Pak ya. Udah ketawanya biasa aja ya. Terus kan, nah izin Allah terus mengalir ini sekarang jadi Darul Tauhid jadi begini. Gak kebayang beneran, gak kebayang. Tapi saya yakin Darul Tauhid ini sudah ada di catatan Allah sebelum saya diciptakan ya. Tidak ada yang nggak ada di Lauh Mahfuz. Jadi cuman ujian saja ini juga. Apakah saya ditakdirkan ceritanya jadi diberi amanah Darul Tauhid ini bisa membuat saya makin takwa enggak? Makin bisa amanah enggak? Barulah jadi ulama yang mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi dengan adanya Darul Tauhid makin ujub, makin sombong, makin merasa hebat, makin merasa berjasa, makin merasa spesial, berarti saya gagal. Walaupun statusnya disebut pimpinan pesantren, belum tentu di sisi Allah diterima. Nah begitulah kurang lebih tentang ilmu kepemimpinan. Tolong ada kursi satu lagi, saya mau cerita umroh. Boleh? Ada dua tamu, mana duduk. Assalamualaikum. Duduk sini. Dan Mas Punto ada? Mas Punto mana Mas? Oh iya, bentar.
Giliran ya. Dudu ini sahabat saya. Masuk. Sini duduk, punten. Oke, ya punten. Tahan sebentar. Oh, duduk, punten. Ya, Kang Dudu ini adalah santri yang oleh Allah pandangannya diambil. Usia berapa dulu? Usia 22. Waktu mulai nggak lihatnya? Ya, total dua-duanya. Iya, dulu sedang kuliah, nggak ada rencana ya akan begini. Nggak pernah terbayang. Nggak pernah terbayang ya. Nggak pernah. Jadi kayak kita aja merasa serba gampang ngelihat, tapi tiba-tiba Allah ambil matanya sehingga nggak bisa lihat total. Gitu, total ini? Total. Ini tapi kayak lihat gini mah kayak nggak ini. Alhamdulillah. Namanya apa ini kalau gini? Bumel. Bumel. Apa bumel tuh? Utang melek kata. Utang melek lebih repot Pak, karena disangka melek ya nggak. Bayangkan naik angkot raba-raba kepret gitu. Ada efek gitu nggak? Pernah kejadian. Oh, pernah kejadian. Atau pakai kacamata hitam atau tuh sebenarnya. Baik. Yang kedua, kebayang nggak bekal umroh? Aduh, Belum, tidak pernah. tidak terbayang ya. Tapi mimpi sih ingin gitu, harapan ada insya Allah. Mimpi pernah mimpi? Pernah 3 kali seingat saya. Mimpi Ada di Baitullah gitu. Baitullah gitu. Nah, memang dalam banyak cerita Pak, orang yang pernah mimpi lihat Ka'bah, mimpi di Baitullah itu akan kejadian. Amin. Nah, ternyata alhamdulillah kemarin ada seorang hamba Allah nitip ke uang, AA, saya ingin mengongkosi 2 hamba Allah mau umroh. Kasih aja begitu, terserah AA, pilihkan siapa. Saya tuh merenung siapa kira-kira nih ya Allah yang kebayang wajahmu Duh. Bukan masalah cinta Duh, tapi ini. Nah, wajah yang satu wajah Dudu, yang satu lagi yang kebayang tuh bukan wajah tapi Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah itu ketua DPU Dompet Darut Tauhid di Batam, yang berjuang dengan teman-temannya membebaskan lahan lawan preman. Aisyah tuh mungil aja, udah bersuami, udah punya anak, tapi berani lawan preman yang banyak. Saya juga kepikir, oh Aisyah, dengan akhirnya Dudu juga hadiah itu saya sampaikan. Nah, gimana tuh rasanya umroh? Subhanallah, luar biasa, berkah yang luar biasa ya. Ini apa ya? Ya kayaknya nggak ada habisnya untuk disyukuri ya, insyaallah. Oh gitu kan, Dudu nggak kelihatan itu doang. Gimana? Betul, sempat memang meragukan khidmah kehusuan di sana, sempat gitu sepanjang jalan menuju Madinah Mekah itu bisa nggak gitu menikmati keindahan Mekah Madinah gitu kan, karena banyak cerita kan kalau melihat Ka'bah aja kata bisa itu otomatis kata langsung nangis gitu. Itu perjalanan dari hotel menuju Baitul Haram itu ya. Oh, berdoa minta diberikan ya Allah, kalaupun memang tidak bisa melihat itu, tapi berikan keyakinan bisa melihat, merasakan dengan hati insyaallah gitu. Dan subhanallah masuk di area Ka'bah itu dengan sendiri ya nangis itu. Memang betul gitu, Haramain ini energinya yang luar biasa, yang yakin sekalipun fisik, mata fisik tidak bisa melihat zahir keindahan penciptaan Allah, tapi hati nih bisa insyaallah gitu, bisa merasakan itu. Masya Allah ya. Nah, inilah yang mungkin berkaitan dengan energi positif itu ya, energi ruhiyah. Ternyata walaupun tidak kelihatan oleh Dudu, saya juga mikir ini, karena dari 11 bis yang berangkat itu 1 bis adalah saudara kita yang difabel, yang penyandang disabilitas, ada yang tidak dengar, ada yang tidak lihat, ada yang tidak bisa jalan ya, ada yang 2 juga tidak bisa lihat dan tidak bisa jalan. Jadi kerasa ruhiyahnya dulu. Sangat. Nangis Dudu juga. Alhamdulillah. Terseduh-seduh ya di sana. Karena ada kelompok yang tidak lihat Pak. Nah,
Kalau di Medina itu disediakan ada fasilitas untuk yang tidak dengar. Waktu khutbah Jumat ada diterjemahkan pakai bahasa isyarat. Tawaf gimana, Duk? Untuk teman-teman tuli sayangnya infonya telat katanya. Jadi ya, maksudnya ini waktu tawaf. waktu tawaf. Duduk. Tawaf iya, itu makanya energi itu yang selama putaran itu ya hanya doa dengan air mata gitu ya. Itu yang saya juga nggak kebayang, nggak kepikir bisa itu, tapi emang itu yang terjadi gitu. Tapi Duduk untung karena ya saya malah memikirkan itu, memikirkan teman-teman tuli justru. Tangkap, maaf Bu, ini ada gangguan. Sucu bukan itu teh? Jiran-jirin ya. Cara yang paling gampang kalau anak main dipisahkan, ya, biar main dengan kakek sini. Jadi tawaf juga ternikmati ya. Ya justru malah tafakurnya saya ke teman-teman tuli ya. Gitu. Kan kalau saya gitu ya. Bisa mendengar gitu kan bimbingan dari mutawif. Untuk teman-teman tuli saya sempat terpikir ya Allah gitu ya, bagaimana mereka bisa menikmati gitu kan setiap putaran. Tapi Allah Maha Adil, pasti punya jalan yang lain. Dengar cerita yang bagian ngawal yang tuli itu sampai kagum-kagum lah, mereka lebih tangguh daripada yang ngawalnya katanya. Ya pasti Allah Maha Adil ya. Nah duduk mah enak, nggak kelihatan, yang menderita itu justru yang lihat tuh. Kan saya sudah menganjurkan ke semua jamaah, pokoknya kalau tawaf nunduk. Saya kalau tawaf nunduk begini Pak, karena kan tawaf itu campur laki perempuan. Ini ada batasnya nih ya. Itu benar-benar campur laki perempuan, bukan muhrim, bisa sedekat mungkin. Itu repot kalau nggak pakai zikrullah ya. Makanya saya kalau pakai tawaf di depan ransel, di belakang juga ransel, supaya ke depan halangan, ke belakang halangan. Dan bisa ada yang lain ya. Nah nunduk karena di kiri kanan ya Turki yang negarelis kan repot tadi. Ada lihat ke atas kalah ngitung keren satu. Ke pinggir, ke kiri kanan kan aduh, dari negara-negara Arab kan rada jarang dilihat oleh Indonesia. Kalau kita kan standar gitunya coklat kayak gini. Tapi kadang-kadang bagi yang baru lihat orang Turki, orang mana, orang Arab, mata makin bisa jadi dosa. Jadi untung tuh. Selamat. Itu mah kan nggak kebayang ya. Akhwat Turkian. Enggak pernah. Oh, aman. Selamat. Alhamdulillah. Banyak kegagalan tawaf karena banyak melihat tuh. Ada pesan-pesan tuh buat yang tunanetra? Ya tidak hanya untuk tunanetra, saya kira untuk semua kaum muslimin, yakin insya Allah setiap hamba Allah pasti menginginkan diundang ke sana. Ya kuatkan niat, tekad gitu ya. Ya rezeki mah Allah gitu ya yang ngatur. Intinya mah harus bulat, yakin, harus punya motivasi besar untuk bisa diundang ke sana karena nggak ada bandingannya insya Allah. Masya Allah. Tempatnya ya. luar biasa. Tuh menunjukkan tidak kebayang, tidak punya uang dan tidak punya kemampuan melihat, sampai duduk kemana aja nyampe ya kemarin tuh. Masya Allah. Di Darul Tauhid ini banyak Pak yang penyandang disabilitas. Romi itu malah sampai dipotret itu di dalam kiswah Pak. Satu-satunya ada, saya juga nggak bisa dipotret di sana. Romi itu susah sekali jalannya. Apa namanya badannya gitu? CP, cerebral palsy. Cerebral palsy ya? Iya. Ya. Yang mau jalan tuh susah sekali, gerakan susah, ngomong susah. Berangkat umroh Pak, akhirnya dia sangat pengen nyium Hajar Aswad. Udah nyium dan bawa kamera lagi. Zaman dulu nggak ada selfie sekarang. Itu memasuk ke dalam kiswah Ka'bah tuh, pelamut motret di dalam. Oleh askar juga nggak diapa-apain tuh Pak. Dibalikin tuh hati askar. Jadi nolongin dia, begitulah. Terima kasih Dok, mudah-mudahan. Sudah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Ingin menyampaikan ini Kak. Terima kasih kepada yang sudah menjadi jalan syariatnya saya diundang. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang lebih baik insyaallah. Alhamdulillah. Jadi Dudu mah udah komplit, udah nikah Dok? Alhamdulillah. Udah punya anak? Alhamdulillah. Berapa? 4, 5 dengan yang yatim piatu. 4 anak dan 1 yatim piatu yang juga tinggal di rumah Dudu.
Udah punya rumah tuh? Alhamdulillah. Tuh ternyata rezeki mah nggak terhalang karena pandangan nggak bisa lihat. Ya, daya ngebagikan Allah. Terima kasih Mang Dodo. Ya, punten tolong. Ya, satu lagi Mas Punto. Mas, bisa gimana duduknya Mas? Dibantuin? Mas Punto ini maju-maju punten Mas. Aduh punten. Di sini Mas, punten. Maaf ke sini. Mas mau duduk di bawah atau gimana Mas? Bisa di atas kan? Sebentar. Ya, tahan sebentar Mas. Ada yang bisa bantu? Mas maju sedikit punten Mas. Ya, Mas punten Mas sedikit. Mas Punto ini selain tidak melihat juga tidak bisa jalan. Ya, bantu. Oke Mas. Kakinya bisa bawain. Oke, ya alhamdulillah. Senang Mas, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Punto Sunjoyo. Apa? Punto Sunjoyo Sarjono. Oh ya. Sarjono Mudoyo. Namanya Punto Sunjoyo Sarjono pulang umroh ya. Amin, alhamdulillah. Usia 34. 34. Wah, sudah rencana menikah ya. Tinggal tunggu takdirnya. Mas, kebayang tidak umroh kemarin? Bekal umroh. Tidak terbayang. Tidak terbayang ya. Mas itu apa nggak bisa lihat dan nggak bisa jalan ya? Ya. Sudah sejak kapan seperti ini Mas? Kalau tunadaksanya sejak lahir, sejak kecil. Tunadaksa sejak lahir ya? Ya, sejak kecil. Kalau tunanetra itu bertahap, Pak. Bertahap? Iya. Jadi penurunan pandangan secara perlahan, tidak langsung. Dari mulai usia berapa? Kerasa sekali sekitar umur 20-an. Oh, jadi awalnya sama seperti normal gitu? Ya, sangat bisa melihat dengan jelas, bahkan bisa membaca dulu. Dulu bisa membaca juga ya? Iya. Mulai umur 20 mulai penurunan gitu? Iya, betul. Oh, pernah lihat Agim dulu enggak? Pernah. Oh, pantesan tahu-tahu aja ya udah. Tapi dulu saya masih muda Mas ya. Udah Pak, biarin aja Pak, jangan ikut. Baik Mas, mana nikmatnya keadaan begini atau waktu melek dulu Mas? Dua-duanya nikmat. Dua-duanya nikmat ya. Dulu nikmat bisa melihat, sekarang nikmat tidak bisa melihat. Iya. Yang lebih membuat hati terjaga yang mana Mas? Yang sekarang. Sekarang ya? Iya. Oh gitu ya? Ya, karena dulu segala dilihat, kalau sekarang sekarang nggak kelihatan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan keadaan begini nggak lihat, nggak bisa jalan, gimana perasaannya Mas? Alhamdulillah mencoba untuk terus bersyukur aja. Bersyukur. Ya, karena takdir ini pasti yang terbaik dari Allah. Ini pasti takdir terbaik dari Allah gitu Mas. Berat nggak ngadepin hidup seperti ini? Awalnya merasa berat, tapi ketika belajar untuk mengenal Allah, kalau Allah itu maha baik, maha penyayang, alhamdulillah menjadi lebih ringan. Lebih ringan ya. Saya suka lihat Mas jam 3 udah ada di masjid. Itu sekarang tinggalkan di lantai 3 ya? Betul. Turunnya sendiri itu Mas. Jam berapa turun? Bangunnya gimana? Tahu jam 3 gimana bangunnya? Pakai alarm. Alarm. Ya muter alarmnya gimana? Jangan-jangan keputar angka 8 kan? HP-nya yang bisa bersuara. Oh, HP-nya bersuara. Iya. Terus turun jam berapa tuh ke sini? Alarm dibunyiin jam berapa Mas? Alarm dibunyikan 2:30. Pantes kalau jam 3 kan saya suka patroli Pak di masjid. Nah beliau sudah ada duluan tuh. Pengen tahu bangunnya jam berapa. Turun dari lantai 3 sendirian. Betul. Terus kan ke toilet susah, wudhu susah. Enggak kebasahan tuh bajunya? Basah sih ya. Sudah Tapi hafal kan? insya Allah enggak sampai kebanjur. Enggak ya. Oh ini kerannya berarti kerannya harus ada yang lebih rendah ya?
Alhamdulillah kalau untuk mandi wudu tidak mengalami kesulitan. Tidak ya? Tidak. Kan sekarang kita di pesantren sudah disiapkan khusus kamar mandi toilet untuk difabel ya? Iya ada. Itu bisa kepake ya Mas ya? Alhamdulillah sangat membantu sekali. Ya karena selain luas peralatannya juga kita upayakan. Kalau ada yang kurang nanti beritahu ya Mas ya, karena Mas juga sudah disiapkan lift sekarang Mas ya. Kita tinggal nyari yang narik-nariknya, itu doakan ya Mas ya. Kita santri-santri yang berotot nanti, karena agak ini Mas berat ternyata Mas. Baik. Tentang umroh gimana Mas kemarin? Apa rasanya tuh? Sangat luar biasa sekali. Tidak terbayangkan kalau saya benar-benar akan berada di tempat suci itu. Masya Allah. Masya Allah ya. Atau bicara Mas jelasin ya nggak? Ini karena nggak, saya ketemu aja lagi dengan Mas Punto tuh, habis tawaf ketemu, saat lagi tawaf ketemu, tawaf di lantai 2 ketemu, ya Masya Allah. Ya. Apa hikmahnya yang paling bisa didapatkan? Hikmahnya adalah benar kalau Allah itu maha baik, baik dengan tidak terbatas. Apapun kalau Allah ingin memberi, mudah bagi Allah. Masya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi yakin sekarang, nambah yakin ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Karena umroh itu yang paling penting itu selain ibadahnya benar dan diterima, nambah yakin. Jadi kalau umroh yakin, makin bulat gitu keyakinan tuh, ya. Bagaimana bisa menikmati sesuatu yang gak kelihatan gitu Mas? Alhamdulillah diberi karunia pakai perasaan, pakai perasaan hati ya. Itu lebih nikmat, lebih nikmat ya. Iya, kadang saya tawaf aja harus jalan jauh. Mas mah enak weh didorong-dorong. Ada aja yang nggak dorong ya Mas? Alhamdulillah. Ada. Itu ada aja yang nggak dorong, nggak ada yang biarin gitu Mas sendiri gitu. Enggak. Nggak pernah di mana? Alhamdulillah selama berada di Madinah dan di Tanah Suci Masjidil Haram, dimudahkan, digerakkan oleh Allah hamba-hamba yang membantu saya, aktivitas saya ke masjid, tawaf dan sebagainya. Alhamdulillah. Tuh jelas ya. Coba Pak bayangin, atau tinggal ditinggalin aja sekarang di mana gitu ya, kan nggak bisa kemana-mana ya Mas ya. Betul. Susah kan? Betul. Mau bergerak juga gerak kemana, geraknya susah, nggak tahu kemana, tapi nyampe lagi ke sini ya Mas ya. Alhamdulillah. Tuh, ini harus nambah yakin bahwa Allah tuh menciptakan tuh maha bertanggung jawab, tidak mungkin Allah sia-siakan. Udah diberikan mata nggak bisa lihat, kaki nggak bisa bergerak, kemana aja juga nyampe, termasuk maksudnya ke tempat suci kemarin. Masya Allah. Nambah yakin sekarang Mas. Alhamdulillah. Tentang masa depan gimana masa depan? Lebih tenang sekarang. Oh lebih tenang ya. Kenapa Mas? Karena sudah direncanakan semuanya sama Allah, insya Allah. Sudah direncanakan. Pasti Allah sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Tugas saya mau tinggal menjalani takdir aja. Nah, daun jatuh saja dalam kegelapan bumi ini sudah tertulis takdirnya. Bagaimana mungkin Mas Punto segede gini nggak ada catatannya ya nggak? Halo Mas. Iya. Ini ayatnya sekarang surat Al-An'am 59 ya. Ini sebagai penutup perjumpaan kita supaya makin mantap keyakinannya. Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Iya betul. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah gitu Mas, terima kasih Ustaz. Satu butir jatuh aja dalam kegelapan sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Daun jatuh dimanapun udah ada catatannya. Masa Mas Punto nggak ada catatannya ya? Ya betul lah. Nah, udah, saya kangen. Itu benar-benar obat ke hati ini. Wah, kalau semuanya udah tertulis, mau ngapain dong ikhtiar? Ikhtiar itu supaya kita dapat takdir terbaik. Kalau pagi nggak sedekah, tertulisnya kamu bakal digigit anjing misalnya. Kalau pagi ini kamu sedekah, tertulisnya kamu nggak kena musibah, rezekinya dilipat gandakan. Kalau kamu takwa, takdirnya hati dibuat tenang, urusan dibuat beres. Kalau kamu tidak mau takwa, hasilnya hati gelisah. Ada tertulis semua. Makanya tinggal patuhi perintah Allah, nanti kita dapat tulisan-tulisan terbaik untuk orang yang berbuat baik. Jelas hadirin? Jadi jangan sampai kalau gitu mah semua udah tertulis dong. Saya mesum juga sudah tertulis. Ya tertulis yang bakal diazab ya. Tidak terjadi tanpa izin Allah. Tapi kalau kita milih dosa, kita harus siap menanggung bencananya. Kalau ngeturaken matur suwun sanget ya Mas Punto Surojo. Sama-sama. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang kemarin sudah menjadi jalan saya bisa ke Tanah Suci. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Insya Allah. Dan juga terima kasih kepada dari CIMB ada di sini. Cung, hadirkah yang sedang ikut pelatihan para pimpinannya? Juga yang sedang di hutan berlatih sekarang dari Polres Bandung Barat, Polresta kan? Kapolrestabes Bandung yang sekarang ikut berlatih SSG dan sedang latihan di hutan ya di Cijanggel. Mudah-mudahan bukan untuk perang, itu latihan untuk zikrul maut di hutan, ingat mati. Jadi pulang ke sini mudah-mudahan jauh lebih soleh lagi dari kesolehan yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih seluruhnya. SSG selamat berlatih. Siang ini ikut bergabung melatih. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Para Facebook terima kasih, dan seluruh pendengar MKFM terima kasih. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam